Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astifani Ananta, saya dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 7. Nama saya Citra Apriliani Lakes dari kelas 12 MIPA 2, absen 12. Nama saya Kurnia Anjani, saya dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Nila Sania, saya dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 26. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membuat biosolar biodiesel menggunakan minyak jelantah untuk memenuhi tugas ujian praktek fisika kami. Saat ini, sumber energi utama yang digunakan di berbagai negara adalah minyak bumi. Eksploitasi secara ekstensif dan berkepanjangan menyebabkan cadangan minyak bumi semakin menipis dan harganya melonjak tajam dari tahun ke tahun. Nah, kita akan membahas kekecewaan kita terhadap Indonesia tidak memanfaatkan potensi sebagai salah satu negara pemasok minyak jelantah terbesar di dunia. Kebanyakan minyak jelantah Indonesia diekspor ke benua Eropa untuk digunakan sebagai biosolar. Karena di negara sendiri minyak jelantah masih kurang dihargai. Selain itu, para pelaku bisnis minyak jelantah di Indonesia sendiri mengolah minyak jelantah untuk dijual kembali sebagai bahan pangan. Padahal minyak jelantah mengandung senyawa karsinogenik atau zat yang bisa menjadi penyebab penyakit kanker sehingga berbahaya bagi kesehatan. Biasanya, minyak jelantah yang digunakan kembali ini dimanfaatkan oleh para pedagang nakal. Banyaknya para pedagang nakal selama pemurnian minyak jelantah menggunakan bahan kimia seperti H2O atau hidrogen peroksida. Tujuannya agar warna minyak jelantah tersebut semakin bening dan mendekati seperti minyak baru. Penggunaan minyak goreng yang sudah berkali-kali dan berulang-ulang sepertinya sudah menjadi kebiasaan di tanah air ini. Hal ini bertujuan agar meraup keuntungan. Untuk menyelesaikan persoalan ini, kelompok kami memutuskan untuk membuat biosolar biodiesel dengan menggunakan minyak jelantah yang sudah tidak terpakai. Gimana sih cara pembuatannya? Yuk simak videonya. Untuk membuat biosolar dari minyak jelantah, yang perlu kita siapkan adalah sebagai berikut: alat, botol plastik, saringan, baskom, gelas ukur, dan masker bekas. Untuk bahan diperlukan minyak jelantah, soda api, dan larutan metanol. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyaring minyak jelantah menggunakan saringan yang sudah dilapisi dengan masker bekas. Setelah melalui proses penyaringan, minyak jelantah dimasukkan ke dalam gelas ukur. Lalu, tuangkan larutan metanol ke dalam gelas ukur. Karena kita menggunakan minyak jelantah sebanyak 1,5 liter, maka larutan metanolnya adalah 250 ml. Tuangkan soda api ke dalam botol plastik kira-kira sebanyak 4 gram. Lalu tuang larutan metanol ke dalam botol plastik. Proses selanjutnya adalah mencampur ratakan antara metanol dengan soda api. Proses selanjutnya adalah memanaskan minyak jelantah. Setelah dipanaskan, tuangkan sedikit demi sedikit larutan metanol dengan soda api tadi. Lalu diaduk selama 10-15 menit. Jika sudah teraduk, masukkan ke dalam botol plastik.
Setelah didiamkan semalaman, saring lagi minyak menggunakan saringan ke dalam baskom. Lalu tuangkan minyak yang sudah disaring ke dalam botol plastik. Setelah itu siapkan air panas lalu tuang ke dalam botol dan campur ratakan air dengan minyak. Tunggu sampai air dan minyak terpisah, lalu buang air secara perlahan, sedikit demi sedikit. Sekarang mari kita tes pembakaran biosolar yang sudah kita buat tadi dengan cara dibakar. Bisa kita lihat api menyala dengan sangat besar. Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran monoair ester dari rantai panjang asam lemak yang dipakai sebagai bahan alternatif bagi bahan bakar dari mesin dan terbuat dari sumber terbarui seperti minyak sayur atau lemak hewan. Sesuai dengan materi yang ada, yaitu melakukan percobaan alternatif bahan dari bahan-bahan terbaharui. Biodiesel ini salah satunya. Biodiesel adalah bahan bakar yang dipakai sebagai bahan mesin diesel terbuat dari minyak sayur atau lemak hewan. Ini kami memanfaatkan minyak jelantah. Biodiesel dimanfaatkan sebagai pencampur minyak solar atau sebagai salah satu pengganti minyak solar atau minyak diesel, baik untuk bahan bakar transportasi, industri, komersial, maupun pembangkit listrik. Kesimpulannya, biodiesel ini merupakan bahan alternatif yang sangat bermanfaat untuk hidup ke depannya. Dan Indonesia juga mempunyai potensi besar mengembangkan biodiesel karena merupakan salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Jika beralih memanfaatkan biodiesel berarti mengurangi defisit anggaran dan ketergantungan dengan bahan bakar minyak. Emisi gas buang yang dihasilkan biodiesel pun lebih bersih dibandingkan dengan diesel dan solar, sehingga tidak mengotori lingkungan atau bisa disebut bahwa biodiesel ini ramah lingkungan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.